Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang imunofluorescence. Pertama-tama, kita akan menjelaskan dulu apa itu imunofluorescence. Imunofluorescence adalah metode imunologi untuk mendeteksi AB dari berbagai kelas imunoglobulin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang imunofluoresensi. Imunofluoresensi adalah suatu jenis pemeriksaan yang sering digunakan pada imunodermatologi. Imunofluoresensi untuk mendeteksi antibodi yang terikat pada antigen yang dalam jaringan ataupun serum. Imunofluoresensi sering digunakan dalam pemeriksaan sel, jaringan, sel yang dikultur ataupun sel individu, dan bahkan untuk menganalisis distribusi protein. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan imunofluorescence. Salah satu manfaat di bidang dermatologi adalah untuk diagnosis dermatosis vesiculosa kronik. Pemeriksaan imunofluorescence dibagi menjadi dua, yaitu direct dan indirect. Pemeriksaan direct bertujuan untuk mendeteksi autoantibodi yang melekat pada jaringan secara in vivo dengan bantuan suatu autoantibodi yang ditambahkan dengan bahan fluorescens. Yang kedua, pemeriksaan indirect bertujuan untuk mendeteksi antibodi dalam serum dengan cara tidak langsung, yaitu dengan melekat autoantibodi pada substrat terlebih dahulu. Kemudian diperiksa dengan mikroskop fluorescens. Antibodi yang digunakan adalah antibodi anti terhadap IgG, IgM, IgA, C3 atau fibrinogen. Hasil pemeriksaan imunofluorescence pada beberapa dermatosis vesiculosa kronik bervariasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode atau cara kerja imunofluorescence. Yang pertama ada cara direct fluorescence atau secara langsung. Caranya yaitu AB digabungkan dengan zat warna berfluoresensi dan konjurat dipakai untuk mendeteksi AG. Misal, pada sediaan mikroskopis lendir, hapus tenggorokan untuk mengetahui adanya kuman pneumococcus. Maka sediaan tadi diwarnai dengan AB polisakarida pneumococcus yang dilabel dengan fluorescein. Bila pos dengan mikroskop UV dapat dilihat kuman pneumococcus berfluoresensi. Selanjutnya yang kedua ada direct fluorescence atau cara tidak langsung. AG direaksikan terlebih dahulu dengan AB, kemudian diwarnai dengan konjurat yang terdiri dari anti-imunoglobulin dan fulcrum. Misal, sediaan hapus tenggorok direaksikan dahulu serum kelinci yang mengandung AB terhadap kuman pneumococcus. Lalu sediaan dicuci. Setelah dicuci, sediaan diwarnai dengan anti-LG kelinci yang dilabel dengan fluorescein. Hasilnya di bawah mikroskop UV akan tampak kuman pneumococcus berfluoresensi. Cara yang ketiga yaitu sandwich fluorescence. Misal, untuk melihat berapa banyak sel limfosit yang membuat AB pada polisakarida kuman pneumococcus. Cara yang ketiga yaitu sandwich fluorescence. Misal, untuk melihat berapa banyak sel limfosit yang membuat AB pada polisakarida kuman pneumococcus. Caranya, yang pertama, dibuat sediaan sel limfosit dan difiksasi dengan etanol. Siram dengan larutan yang mengandung polisakarida pneumococcus. Lalu biarkan sebentar. Cuci untuk menghilangkan zat yang tidak menempel pada limfosit. Beri larutan AB terhadap polisakarida yang dilabel, sehingga sel limfosit yang mengikat polisakarida karena membuat AB terhadapnya akan tampak berfluoresensi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari imunofluoresensi. Salah satu contohnya adalah bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis pemphigoid bullosa juvenilis, di mana penyakit pemphigoid bullosa juvenilis merupakan penyakit autoimun yang berlepuh yang umumnya terjadi pada orang dewasa. Pemphigoid bullosa juvenilis secara histopatologis adanya autoantibodi imunoglobulin G yang secara spesifik pada hemidesmosom yang berikatan dengan antigen BPAG1 dan BPAG2. Yang kedua, imunofluorescence digunakan pada terapi Parkinson pada penyakit pemphigoid bullosa.
Pemeriksaan imunofluoresen ini digunakan untuk mendeteksi autoantibodi pada suatu penyakit autoimun dengan cara memberikan anti-autoantibodi terkonjugasi fluorokrom, terus yang akan berikatan dengan autoantibodi yang ada pada tubuh itu, lalu bisa diperiksa atau dilihat dengan mikroskop fluoresen. Yang keempat, ada identifikasi KHF pada ikan koi. Imunofluoresensi merupakan suatu jenis pemeriksaan imunologis untuk mendeteksi antigen atau mencari lokasi antigen dalam jaringan atau sel spesimen. Kesimpulannya adalah pemeriksaan imunofluoresensi adalah suatu pemeriksaan penunjang yang membantu untuk mendiagnosa di bidang dermatologis biasanya. Salah satunya adalah dermatosis vesikulosa kronik. Yang kedua, prinsip dari imunofluoresensi adalah ada dua, yaitu secara langsung dan imunofluoresensi secara tidak langsung. Dan berikutnya, imunofluoresensi ini dapat digunakan pada bagian jaringan atau garis sel yang dikultur atau sel individu dan dapat digunakan untuk menganalisis distribusi protein, glikan, dan molekul kecil yang biologis ataupun yang non-biologis. Yang terakhir, manfaat dari imunofluoresensi tersebut adalah untuk menentukan status imunitas, memperkirakan prevalensi penyakit, terus mengetahui adanya invasi suatu mikroorganisme, dan bisa sebagai penunjang diagnosis penyakit.